Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Setelah kemenangan Katniss Everdeen dan Peeta Mellark yang mewakili Distrik 12 di The Hunger Games, mereka diminta untuk mengikuti tur kemenangan ke setiap distrik. Dan tur terakhirnya akan berakhir di Capitol. Presiden Coriolanus Snow mendatangi Katniss di rumahnya. Snow mengungkit kembali pemberontakan Katniss di akhir pertandingan. Karena kesalahan Seneca Crane, pengawas The Hunger Games yang melepaskan Katniss dan Peeta, Snow terpaksa mengikuti skenario tentang percintaan anak muda yang memilih untuk mati bersama di dalam arena. Orang-orang di Capitol percaya dengan skenario percintaan itu, namun tidak untuk orang-orang di distrik. Warga distrik justru menganggap jika Katniss sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dan bisa saja memberanikan diri untuk memberontak yang berujung dengan perang. Jika Katniss tidak bisa diajak bekerja sama, Snow mengancam akan menghancurkan distrik 12 seolah distrik itu tidak pernah dihuni seperti distrik 13. Snow juga mengancam keamanan keluarga Katniss dan juga Gale. Hari ini, tim Katniss akan memulai tur pertama mereka ke distrik 11. Ketika sampai di distrik 11, terlihat penjagaan yang lebih ketat karena distrik tersebut sempat mengalami kerusuhan atas kematian Rue di The Hunger Games. Katniss memberikan pidato dan mengucapkan syukur atas bantuan Rue karena berkat Rue, Katniss masih hidup sampai saat ini. Salah satu kakek memberikan tanda perdamaian yang diikuti oleh warga lainnya. Namun penjaga langsung menangkap kakek itu dan langsung menembak mati kakek itu. Katniss merasa bersalah karena dirinya membuat kakek itu dibunuh. Haymitch hanya meminta Katniss dan Peeta untuk menjalani tur dengan senyuman dan membaca pidato sesuai kartu yang sudah ditulis oleh Evie agar tidak menimbulkan masalah lain. Namun tetap saja beberapa orang di distrik membuat kerusuhan. Hingga Katniss mendapat ide jika dia akan menikah dengan Peeta agar skenario mereka lebih meyakinkan orang-orang. Tayangan di saat Peeta melamar Katniss pun disiarkan di televisi. Malam ini akan ada perayaan untuk menyambut Katniss dan Peeta yang dipimpin oleh Presiden Snow. Di sana, Katniss berkenalan dengan pengganti Seneca Crane yang bernama Plutarch Heavensbee yang akan menjadi pengawas The Hunger Games yang baru. Katniss dan Peeta akan kembali ke distrik 12. Katniss yang tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar dari kamar dan dia melihat para penjaga menonton CCTV di setiap distrik. Terlihat beberapa kerusuhan di beberapa distrik. Ketika Katniss kembali ke distrik, dia mencari Gale dan mengajaknya untuk segera pergi dari distrik 12. Tapi Gale menolak untuk pergi. Sedangkan di distrik 12, kedatangan komandan baru bernama Romulus. Atas perintah Presiden Snow, dia datang untuk melakukan penggeledahan barang-barang black market di rumah-rumah warga. Para penjaga juga membakar rumah, bahkan memukuli warga. Gale yang menyelamatkan salah satu warga pun harus dipasung dan dicambuk. Katniss pun mencoba untuk melindungi Gale yang hampir berakhir ditembak oleh Romulus. Untungnya Haymitch datang dan mengatakan jika Katniss adalah tribute kesayangan Capitol yang sedang naik daun. Disusul oleh kedatangan Peeta. Haymitch mencoba untuk bernegosiasi agar Romulus melepaskan mereka. Di sisi lain, Snow dan Plutarch melihat rekaman tersebut. Snow mendapat ide akan memusnahkan orang-orang seperti Katniss, yaitu para pemenang The Hunger Games. Di negara Panem, setiap 25 tahun, The Hunger Games akan dinamakan sebagai Quarter Quell. Quarter Quell adalah versi khusus dalam pertandingan The Hunger Games. Dan tahun ini adalah The Hunger Games ke-75 yang merupakan Quarter Quell ketiga. Sehingga Presiden Snow mengumumkan jika tribute wanita dan pria yang akan ikut bertanding di arena akan dipilih
berdasarkan pemenang yang ada di setiap distrik tanpa memperdulikan umur maupun kesehatan mereka. Para pemenang The Hunger Games tidak bisa menolak keputusan pemerintahan. Di distrik 12, hanya Katniss-lah wanita satu-satunya pemenang The Hunger Games. Sedangkan di pihak pria, nama Haymitch yang terpilih sebagai tribute, namun Peeta mengajukan diri sebagai sukarelawan. Katniss dan tim pun langsung dibawa ke kereta menuju Capitol. Evie memberitahu jika Capitol sudah membuat sebuah tempat pelatihan dan tempat tinggal tribute yang baru, serta arena yang spesial. Namun lawan mereka kali ini adalah para pemenang yang pastinya cerdas dan terampil. Para pemenang lain sudah saling mengenal dari beberapa tahun lalu, sehingga Haymitch meminta Katniss agar lebih bersahabat untuk mencari sekutu. Karena jika mereka tidak mempunyai sekutu, maka mereka akan menjadi target pertama dari tribute lain. Seperti biasa, para tribute akan diperkenalkan di depan umum. Katniss bertemu dengan Finnick, pemenang dari distrik 4. Kebetulan mereka saling mengenal untuk berbasa-basi. Sina juga membuat kostum berapi seperti sebelumnya yang menjadi ciri khas dari Katniss. Selesai acara, mereka yang akan kembali ke tempat tinggal bertemu dengan wanita dari distrik 7 bernama Johanna. Para tribute bersiap untuk melakukan pelatihan dan waktunya Katniss untuk mencari sekutu. Namun dia mendekati tribute yang terlihat tidak kuat dalam bertarung. Dia mendekati Beetee dan Wires. Mereka berdua adalah orang yang pintar dan jago dengan teknologi. Bahkan mereka bisa melihat jika ada pembatas aliran elektromagnet sebagai kaca pelindung di tempat para pengawas yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Lalu Katniss mendekati Max. Max berasal dari distrik 4 yang sama dengan Finnick. Max mengajukan diri sebagai sukarelawan dari wanita Finnick bernama Annie. Max yang sudah tua tentu saja hanya akan menjadi kelemahan Finnick. Katniss berjanji akan mengajarkan Max belajar memanah. Jadi dia menunjukkan keahliannya itu. Dengan gesit dan terampil, Katniss memanah targetnya tanpa ada panah yang meleset. Dan itu dilihat oleh para tribute lain yang membuatnya menjadi pilihan ingin dijadikan sekutu oleh sebagian tribute. Sehari sebelum pertandingan, para tribute akan melakukan wawancara bersama Caesar. Malam ini, Katniss akan menggunakan sebuah gaun pernikahan sesuai permintaan dari Presiden Snow. Para tribute menyampaikan pendapat apapun agar pertandingan ini dihentikan. Tentu saja mereka marah karena mereka sudah dijanjikan kehidupan yang damai dan mewah apabila berhasil menjadi pemenang The Hunger Games. Namun kenyataannya, mereka diperintahkan kembali untuk bertanding. Hingga pada giliran Katniss, Caesar membahas pembatalan pernikahan Katniss dan Peeta karena mereka akan bertanding di arena. Seperti biasa, gaun yang digunakan Katniss akan mengeluarkan api, namun kali ini Sina membuatnya sedikit berbeda dan memiliki sayap. Katniss menyebutnya seperti burung Mockingjay. Snow yang melihatnya pun terlihat tidak senang. Saatnya Caesar mewawancarai Peeta. Peeta mengaku jika dia dan Katniss sudah melakukan pernikahan secara rahasia. Dan saat ini, Katniss sedang mengandung. Pernyataan Peeta membuat para penonton berteriak agar membatalkan pertandingan. Caesar tidak bisa membuat para penonton tenang, apalagi ketika para tribute bergandengan tangan seolah bersatu agar pertandingan itu ditiadakan. Acara itu pun terpaksa diberhentikan. Namun upaya Katniss dan kawan-kawan tidak berdampak apapun karena The Hunger Games akan terus berlanjut. Evie memberikan hadiah sebagai lambang untuk masing-masing timnya. Katniss dengan pink Mockingjay, Haymitch dengan gelang emas, dan Peeta dengan medali emasnya. Katniss meminta bantuan Haymitch agar membantu Peeta untuk tetap hidup. Hari pertandingan pun dimulai. Para tribute akan disuntikan alat pelacak.
Sina mengantarkan Katniss ke dalam tabung, tapi tiba-tiba beberapa penjaga memukul Sina yang membuat Katniss terlihat syok dan marah. Tapi dia harus menenangkan diri karena tanda pertandingan akan segera dimulai. Mereka berada di tengah laut dan harus berenang untuk mencapai ke pondok persediaan senjata. Dia bertemu dengan Finnick yang memakai gelang milik Haymitch, pertanda jika mereka adalah sekutu. Lalu mereka segera berlari memasuki hutan. Pita memotong ranting pepohonan yang mengganggu jalan mereka. Namun, dia terpental karena secara tidak sengaja menebas dinding pembatas elektromagnet sistem. Efek itu membuat Pita tidak bernafas. Finnick terus memberikan pertolongan agar Pita bisa selamat. Malam pun tiba. Mereka semua tidak menemukan adanya air segar sehingga membuat mereka dehidrasi. Tiba-tiba, bantuan datang. Haymitch mengirimkan sebuah keran tancap yang bisa menghasilkan air dari pohon. Karena Katniss tidak percaya dengan Finnick, maka dia memutuskan untuk berjaga. Dia melihat kepulan asap yang terus bergerak ke arah mereka. Hingga Katniss sadar jika itu adalah asap beracun. Sekuat apapun mereka berlari, pasti akan terkena asap dan membuat mereka kesakitan. Max yang melihat jika Pita sudah tidak bisa berlari pun memutuskan untuk berkorban agar Finnick bisa membantu Katniss untuk memapah Pita. Beruntung mereka tergelincir hingga di tepi sungai kecil, karena area tersebut berada di luar jangkauan dari asap beracun itu. Katniss merangkak untuk membersihkan diri dan ternyata racun itu akan hilang jika terkena air. Baru beristirahat sebentar, tantangan selanjutnya pun menghampiri mereka. Beberapa hewan seperti monyet mengepung dan mulai menyerang mereka. Seorang tribute menolong Pita yang mengakibatkan dirinya diserang oleh hewan itu. Mereka secepatnya berlari menuju ke tepi pantai. Para hewan itu tidak berani menyusul ke bibir pantai dan memutuskan untuk pergi. Wanita yang menolong Pita adalah pecandu dari distrik 6 yang pintar bersembunyi. Namun dia harus mengorbankan diri untuk menolong Pita. Siang pun tiba. Mereka melihat sebuah badai yang berakhir di tengah pondok senjata. Kemudian terlihatlah Johanna, Beetee, dan Wiress. Wiress terus saja menyerukan kata TikTok. Awalnya tidak ada yang mengerti dengan perkataan Wiress hingga Katniss menyadari sesuatu. Sekarang mereka berada di dalam arena berpola jam. Artinya, setiap tantangan akan dimunculkan setiap jam sesuai dengan pola yang sudah diatur dan hanya berada di wilayah tertentu sesuai urutan jam. Dan jika petir menyambar ke sebuah pohon, itu menandakan jika pola berada di angka 12. Mereka tidak sadar jika ada tribute lain yang menyerang, membuat Wiress harus gugur. Plutarch memerintahkan timnya untuk memutar posisi pondok agar tribute tidak bisa mengetahui hitungan jam sekarang. Beetee pun mendapat sebuah ide agar tidak perlu menyerang tribute yang tersisa. Mereka akan menarik kawat yang sudah dibuat oleh Beetee ke arah pohon yang akan disambar oleh petir. Jadi, siapapun yang berada di air atau pinggiran pantai akan tersengat oleh listrik karena kawat tersebut akan tersambar oleh petir yang menghasilkan tegangan listrik. Saat akan menjelang tengah malam, mereka segera berjalan menuju pohon yang dimaksud. Beetee melilitkan kabel di pohon dan meminta Katniss untuk membawa kumparan kawat agar terendam air. Katniss dan Johanna yang akan pergi, sedangkan Pita dan Finnick harus melindungi Beetee. Namun, kawat yang ditarik oleh Katniss tersendat lalu terputus karena ada tribute lain yang menghalanginya. Johanna memukul Katniss dan dia mengeluarkan alat pelacak dari tangan Katniss. Johanna membuat seolah-olah Katniss diserang olehnya. Katniss pun kembali ke pohon
Namun dia hanya melihat Beatty yang terluka tanpa melihat kehadiran Pita. Finnick kembali dan mencari Katniss. Katniss pun bersiap untuk memanah Finnick, namun Finnick hanya mengingatkan Katniss siapa musuh sebenarnya. Snow yang melihat itu pun mengharapkan jika Katniss membunuh Finnick. Tapi keinginannya tidak terwujud. Hingga waktu petir akan menyambar pohon, Katniss mengarahkan panah berkawat itu ke awan yang membuat tegangan listrik menghancurkan elektromagnet sebagai sistem untuk pengarah pertandingan. Dengan kata lain, arena itu sudah dihancurkan oleh Katniss. Di saat itu juga, Snow tidak melihat keberadaan Plutarch. Katniss yang masih hidup diangkut oleh sebuah pesawat. Ketika Katniss sadar, dia melihat Beatty di sebelahnya. Lalu dia mendengar suara beberapa orang. Tidak disangka, Haymitch bersama dengan Plutarch dan juga Finnick. Katniss mengira jika Haymitch berkhianat. Namun yang terjadi adalah Haymitch dan Plutarch memiliki misi untuk membuat revolusi. Sebagian tribute terlibat dalam misi penyelamatan Katniss. Karena Katniss adalah sang Mockingjay. Sekarang mereka menuju ke distrik 13. Sedangkan Pita dan Johanna berada di Capitol karena mereka tertangkap. Katniss yang mengamuk pun terpaksa diberikan suntikan agar dia tertidur. Ketika Katniss sadar, ada Gale yang menunggunya. Gale memberitahu jika Prim dan ibunya sudah diselamatkan oleh Gale sebelum distrik 12 dimusnahkan oleh Presiden Snow.